Halo Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Johannes Gunadi dari LH Fin Group. Hari ini Johannes record pada tanggal 7 Oktober 2020. Oke, untuk awal-awal Anda bisa lihat equity Johannes sekarang berada di level 18.769. Oke. So, natural gasnya lumayan bouncing dibandingkan periode yang lalu. Trading plan kita seperti apa? Di sini ada beberapa perubahan yang akan Johannes bahas. Yang pertama saya akan bahas dulu posisi yang sudah saya close. Kalau Anda lihat video saya yang sebelumnya, kita ada posisi yang namanya soybean. Ya, soybean kita melakukan cut loss kemarin. Kenapa? Karena secara teknikal Anda bisa lihat di sini soybeannya break new high. So kita salah ya. Kita kira ini kenaikannya sudah cukup, dia sudah berbalik arah seperti ini. Kita tidak melawan tren, kita tidak menangkap pisau jatuh, tapi ternyata dia berbalik. Nah, kemarin ketika kita lihat dia berbalik ini dan melebihi break high yang sebelumnya, maka kita bisa melihat bahwa trennya naiknya masih berkelanjutan. Kita melakukan cut loss. Tetapi jangan menyerah dulu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita nanti masih bisa re-entry ya. So, kita sudah monitor masalah tentang crop production, crop condition ya. Ternyata stoknya itu memang masih belum tidak separah tahun lalu, tidak separah yang periode sebelumnya. Ini hanya kenaikan akan kekhawatiran. Ujung-ujungnya sekarang kita sudah memasuki Oktober dan nanti kurang lebih pertengahan atau akhir Oktober itu bakal kelihatan atau akhir daripada musim panen. Sehingga kelihatan apakah kekhawatiran dan kepanikan dari pasar itu beneran lah separah itu. Kalau tidak, kita percaya harga soybean akan kembali turun. So, sekarang Bapak Ibu yang perlu Anda catat, trigger point-nya apa Pak untuk re-entry sell call-nya? Untuk re-entry sell call-nya mau nggak mau, untuk trigger point, kita harus lihat secara candle, secara range ya. Nah, ini saya suka Bapak Ibu, kenapa? Karena dia sudah hijau 1, 2, 3, 4, 5 kali berturut-turut. Nah, trigger point Anda adalah Anda terus-terusan awasi candle monthly ini yang saat ini range-nya menjadi 44,75. Ekspektasi Johannes ATR atau rata-rata range-nya kurang lebih di 70. Sehingga dia kurang range kurang lebih 70 kurangi 45 kurang range 25 poin lagi. Sehingga kalau high-nya di 10.57, kalau Anda tambah 25 poin lagi kurang lebih di 10.85 sampai 10.90, 10.85. Nah, kalau Anda melihat candlenya soybean sudah mencapai 1085, maka Anda boleh masuk lagi sell call-nya. Boleh, sangat boleh. Tapi tolong ya Bapak Ibu, ikuti panduan simple technical analysis. Selama candle itu tiap hari masih break high, jangan. Kita harus menunggu candle balik arah merah satu ini. Begitu ini terjadi dengan kondisi sudah ranging sampai 1080 atau 1085, Anda lakukan re-entry lagi sell call ZS-nya. Itu pun dengan catatan Johannes akan monitor panennya tidak parah ya, jadi crop conditionnya bagus, kekhawatiran itu hilang. Tapi kalau memang benar-benar gagal panen dan Anda akan melihat di breaking news kekeringannya parah, gagal panen, maka Anda tidak boleh melakukan sell call ZS. Oke? Nah, itu untuk yang ZS. Terus Anda juga bisa melihat kita juga ada posisi HOK HE yang sudah kita close ya. Kita sudah close semua Bapak Ibu, putnya kita close, kita profit ya. Yang call-nya kita BEP, kita tutup sedikit ya. Kenapa? Karena yang call-nya waktu itu HE terus-terusan dideketin, jadi kita tidak berani. HE yang kita transaksikan, yang perlu Anda tahu Bapak Ibu, itu adalah HE yang kontrak, bukan yang Desember yang sekarang value-nya 64, tetapi HE yang kontrak Oktober. Wow, sekarang 76. Kalau Anda cek lagi di video sebelumnya, saya punya sell call di 78, ini saya sudah cut loss ya. Karena memang sudah saya jelaskan, Eropa kena African Swine Fever, hoax-nya mau nggak mau supply ambil dari US. Terbukti ekspornya US meningkat. Ini fundamentalnya bullish. Kalau jelas-jelas posisi kita sudah salah, melawan fundamental yang sudah jelas, ya kita harus sangat disiplin cut loss. Ya. Yang kita lakukan Bapak Ibu adalah apa? Fundamentalnya masih sama. Kita sekarang mau melakukan sell put lagi untuk kontrak hoax yang periode berikutnya kurang lebih 68 hari. Kenapa? Salah satu SOP option selling, IV-nya tinggi dan Anda bisa cek sekarang harga di 6364, Anda katakan harga di 53, 52. Wow, preminya masih besar banget ya. Dan itu Anda bisa lakukan dan Johannes pun akan melakukan transaksi sell put hoax ini.
Oke, itu untuk yang HOG. Nah, Anda juga bisa lihat saya punya posisi baru yang namanya GBP pound sterling ya, di mana saya melakukan sell put-nya di 1,21. Yang 1,1 ini itu hanya credit spread untuk mengunci agar marginnya nggak banyak-banyak banget. So far so good Bapak Ibu, profitnya 103. Ada dua alasan Bapak Ibu kenapa kita melakukan sell put pound sterling, yaitu currency. Yang pertama Bapak Ibu, saya cek GBP IV-nya sedang bagus, makanya tolong Bapak Ibu rajin-rajinlah untuk ngecek IV. Dan Anda bisa lihat kalau saya buka grafiknya GBP, posisi kita itu kurang lebih di 1,21. Wow, itu di sini Bapak Ibu. Jauh banget. 1,21 ini jauh banget Bapak Ibu. Ini saya kita lihat dia sekarang berada di 1,3, dan ini juga sama Bapak Ibu. Alasan kedua, currency saya selalu bilang itu adalah salah satu aset atau komoditas yang susah diprediksi karena geopolitical isunya begitu banyak, signifikan, dan itu sesuatu hal yang tidak bisa kita analisa. Jadi kita murni pakai technical. Kita waktu itu kita melihat di sini ada cross ya, kita udah masuk 2 minggu yang lalu. Support ada di MA 200, dia balik lah, ini kebetulan dia bounce supportnya, and at the same time pada saat bersamaan ini triple cross, ini juga ada hijau. Jadi kalau currency saya murni technical analysis. So far so good Bapak Ibu. Jadi biarkan aja, kita simply kalau ada apa-apa ya lakukan SOP exit 3 kali premi, Anda lakukan cut loss. Oke. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, sekarang saya mau bahas tentang natural gas. Baru kurang lebih 10 menit yang lalu, Anda bisa lihat kita sell put kita sudah masuk juga ya, dan sesuai planning kita waktu itu saya bilang Bapak Ibu, kalau misalnya natural gasnya yang kontrak Novembernya sudah selesai, jangan buru-buru masuk. Kenapa? Karena kontrak berikutnya masih jauh di atas dan ada kemungkinan besar dia bakal koreksi turun ya. Dan setelah koreksi turun di level yang kita mau sekitar 2,4an, kita masuk sell put 2. So sell put 2-nya kita ini aman. Nah, yang terjadi adalah untuk minggu ini yang sell call 3,8 saya sudah profit Bapak Ibu, saya sudah take profit, ini hilang. Dan saya sudah dekatkan lagi di 3,3 call. Baru saja hari ini. Alasannya apa Bapak Ibu? Satu hal yang perlu saya mau ceritakan kepada Anda, argumen bullish dan bearish mengenai aset natural gas. Yuk kita mulai di yang pertama ini. Nah, yang perlu Anda tahu adalah masalah ini Bapak Ibu, sebentar. Nah, storage. Yang perlu Anda tahu adalah fakta sekarang storage-nya itu banyak. Storage level sekarang dibandingkan tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, bahkan 5 tahun yang lalu, tahun ini storage-nya pada level yang paling tinggi. Ini yang membuat kita pede kalau harga natural gas mau naik kenceng susah, karena storage-nya benar-benar sedang banyak. Ini adalah argumen yang sifatnya bearish, sehingga saya mau melakukan sell call. Yang kedua Bapak Ibu, ini yang menjadi beberapa penjelasan. Sebentar saya akan tunjukkan. Yes, ini. Kalau Anda pernah tanya-tanya, Pak, ini natural gas kok kenapa ya? Kok kontraknya tiap bulan itu gapnya jauh banget ya? Kalau Anda bisa lihat, saya akan tampilkan di sini. Oke, sebentar. Kontrak sekarang yang November yang sedang lagi jalan itu berada di 2,636. Tetapi Anda jangan heran, kontrak berikutnya yang Desember itu bisa di 3,1. Pak, ini ada apa? Kok gapnya itu jauh banget? Seperti yang dulu sebelumnya pada waktu kontrak Oktober masih ada, Oktober dan November juga bedanya jauhnya lebih banyak. Kenapa Bapak Ibu? Karena fundamentalnya dibagi dua, short term sama long term. Kalau masalah short term, yaitu masalah kondisi sekarang, bukan ekspektasi di masa depan, memang bearish banget ya, storage-nya banyak, tadi yang Johannes sudah jelaskan. Tetapi kalau kita lihat fundamentalnya yang long term, itu sifatnya bullish banget, sehingga short term-nya bearish, long term-nya bullish. Itu yang menyebabkan kenapa kontrak November murah, kontrak Desembernya kok mahal. Karena harga-harga yang tercantum di kontrak Desember itu berdasarkan ekspektasi fundamental masa depan. Sedangkan yang ini adalah yang November adalah kondisi yang sekarang. Ekspektasinya apa Pak? Ekspektasinya adalah beberapa fundamental yang di masa depan yang perlu Anda tahu adalah satu. Anda bisa lihat
production tidak improve, production terus-terusan trending turun sehingga orang malah takut nanti bakal defisit, supply sama demand bakal banyakan demand. Itu yang pertama. Yang kedua, ekspor yang saya Johannes sempat ceritakan, salah satu yang bisa mensupport dan yang membuat kita pede melakukan sell put NG adalah salah satunya ekspor. Ekspor juga mulai kembali naik sehingga demand-nya bertambah. Kalau masalah COVID, corona atau apa itu secara home use, residential use itu tidak seberapa ngefek. Nah, sehingga yang perlu Anda tahu ada yang namanya future price, ada yang namanya cash price. Data-data yang ada di Think or Swim ini adalah future price, yaitu kontrak di mana delivery fisiknya, delivery cash-nya itu masih nanti 21 hari lagi. Yang kontrak Desember, delivery fisiknya, delivery cash-nya itu masih 49 hari lagi. Nah, kita harus bandingkan harga future ini dengan harga cash per hari ini. Kalau Anda bisa lihat di sini, if you ever wondering, kenapa sih kok kontrak yang front, yang depan itu volatile dan cenderung lebih lemah? Sedangkan kalau yang depan-depan itu lebih mahal. Kita sudah pernah jelaskan itu karena adanya very weak natural gas cash price. Nah, gambar ini adalah menunjukkan harga cash price Bapak Ibu, di mana sekarang harga cash price-nya itu kurang lebih di 1,5. Nah, inilah yang membuat kita pede untuk expiration yang November, yang bulan paling depan ini, front month ini, kita mau melakukan sell call, apalagi kita memiliki posisi sell put. Kenapa? Karena mau tidak mau ada tendensi future price ini yang tadi Johannes bilang yang 21 hari itu, semakin dia mendekati hari H expired, dia harganya semakin mendekati sesuai dengan cash price-nya. Nah, kalau cash price-nya sekarang 1,5, artinya gap-nya terlalu jauh, akan ada kecenderungan future price ini akan turun mengikuti cash price-nya. Ini juga yang dijelaskan di sini. Nah, as you can see, November future sekarang barusan naik 2,6, tapi pada saat artikel ini dibuat itu di 2,445, sedangkan cash-nya 1,5. Perbedaan ini is the fact that current natural gas storage, yaitu natural gas storage-nya itu very bloated, banyak banget ya, sehingga mau nggak mau Bapak Ibu mereka banyak market yang melakukan beli harga cash yang lagi murah, tetapi di hedging dengan kontrak future yang November selling. Nah, kalau banyak yang selling, nanti cenderungnya semakin mendekati hari H expiration, itu yang kontrak yang future yang November itu ada cenderung turun. Nah, ini kan berbahaya buat sell put kita, sehingga itu alasannya Johannes melakukan sell call juga di natural gas di 3,3. Nggak apa-apa, Johannes sudah cek juga secara teknikal. Kalau Anda mau lihat teknikalnya juga, kalau kita lihat dia itu mau ranging lagi juga susah karena rangingnya sudah cukup ya. Nah, NG-nya kalau mau lebih akurat saya pakai simbol NGX20 ya. Jadi saya akan ubah NGX20. Nih, Anda bisa lihat range-nya sudah besar banget, 555. Jadi kecil sekali kemungkinannya dia bisa break high di sini, apalagi break high candle sebelumnya. Ini pun berada di level 3. Sedangkan strike kita itu di 3,3. So, saya rasa strike ini cukup aman. Dan posisi ini bisa sebagai proteksi, jaga-jaga kalau sell put 2 kita bermasalah, karena yang tadi Johannes jelaskan semakin mendekati expired, harganya cenderung mengikuti cash price-nya. Itu yang perlu Bapak Ibu tahu kenapa kita melakukan seperti itu. Anda juga bisa lihat dari masalah ekspor sudah saya jelaskan. Nah, storage juga Johannes sudah jelaskan. Nih, lihat nih, storage-nya di sini banyak banget. So, nggak ada salahnya kita melakukan sell call NG, dan itu yang kita lakukan. Oke, nah sekarang saya mau juga bahas posisi baru. Di sini Johannes akan ada siapkan dana untuk masuk posisi crude oil ya, tetapi tidak sekarang. Kenapa? Karena crude oil ini ada argumen fakta yang sifatnya bullish, ada juga argumen atau fakta yang sifatnya bearish. Nah, sekarang Johannes mau jelaskan dulu kondisi di lapangan. Nah, kondisi di lapangan yang perlu tahu adalah beberapa hari yang lalu Anda bisa lihat grafiknya CL udah enak-enak turun ya, karena end of driving season. Nah, udah enak-enak turun 43 untuk sampai 36, terus ternyata dia balik naik lagi ke 40.
ya kan, mau turun lagi 36, dibalikan lagi 40. Bapak Ibu, yang perlu Anda tahu adalah ada faktor geopolitical, yaitu dari Arab Saudi. Arab Saudi ini jengkel basically. Kenapa? Karena banyak fund manager itu melakukan short selling. Short selling artinya dia nggak punya barang tapi dia mau sell karena memang berharap turun. Nah, ini kan mempengaruhi ekonominya Arab Saudi, karena Arab Saudi tentunya pingin harga oilnya tetap naik. Nah, Arab Saudi ini jengkel, dia bakal warning kepada para orang yang memainkan harga minyak, hedge fund dan fund manager yang selalu sell itu karena mau short selling. Itu mereka warning bahwa Arab Saudi akan take action, ya. Ini dia bilang negative sentiment by respond by Saudi Arabia Oil Minister. Dia bilang dia challenge short seller to make my day and warn them that would be ouching like hell. Ya, ini benar-benar jengkel aja. Lu kamu mau memanfaatkan profit dengan cara sell ini, ya you profit, tapi guanya menderita gitu loh, harga minyak nggak naik-naik. Sehingga dia warning, dia bakal mengeluarkan, ya memang ini cuma bukan realitas, tapi kadang gosip atau ancang-ancang aja sudah bisa menggerakkan pasar. Dia bilang akan cut production lah, dia akan akan do whatever it takes untuk harga minyak itu bisa naik lagi. Sehingga mau nggak mau yang fund manager ini yang kebanyakan sell ini jadinya ujung-ujungnya juga takut, ya kan? Mereka bakal ujung-ujungnya bakal discourage apa? Malah bukan mendukung, tetapi malah tidak mau lagi untuk melakukan short selling, ya kan? Sehingga itu yang sebabnya harga minyaknya sempat naik. Nah, tapi yang terjadi adalah tetap fundamental Bapak Ibu. Mau nggak mau, memang ekonomi ini sedang turun, dan ini Anda bisa lihat seperti ini. Hedge fund and other money manager, lagi-lagi Bapak Ibu, resume itu artinya melanjutkan selling oil lagi, karena memang apa, concern ekonomi, masalah corona, ekonomi ini masih tidak seberapa kuat atau apapun, sehingga dia mulai menghiraukan omongannya atau performance-nya mulai disregarded, menghiraukan ancamannya Saudi Arabia. Nah, ini benar-benar nggak bisa diprediksi Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tahu di satu sisi beberapa fundamental, yes, kita tahu bahwa ekonomi ini nggak mungkin going strong, harga minyak itu nggak mungkin akan naik pesat selama ekonomi masih slow down, sehingga sell call itu aman, dan banyak sekali yang melakukan short selling. Oke, make sense. Tetapi di satu sisi, kalau kita mau bicara tentang sell put, itu juga make sense. Kenapa? Oke Pak, kalau kita melakukan sell put, setidaknya ada warning seperti ini. Setidaknya kalau orang fund manager mau sell itu pasti pelan-pelan, sehingga kalaupun ternyata crude oilnya tetap turun, asal turunnya tidak mendadak dan signifikan, sell put kita ini masih tetap aman, ya kan? Itu nggak apa-apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kita juga bisa menampilkan beberapa data untuk masalah crude oil, yaitu apa? Memang Bapak Ibu, satu, operating rate-nya sudah ngikutin seasonal low-nya. Sementara kita sudah masuk Oktober, di mana awal Oktober adalah refinery operating rate terendah secara seasonal. Ada ekspektasi refinery operating rate-nya mulai naik. Ketika refinery operating rate ini mulai naik, maka pembelian bahan baku minyak mentah, crude oil, juga akan improve. Itu sehingga membuat sell put itu good to go. Sell put ini juga oke, aman. Crude oil production, Bapak Ibu, Anda bisa lihat jumlah rig di US itu menurun terus dan masih belum pick up, belum kembali naik, dan crude oil production-nya juga mulai turun. Oke, ini good argumen untuk sell put, ya kan? Nah, demand, bagaimana dengan demand? Oke, regardless tidak peduli ada corona atau apa, tapi ternyata Anda sadar nggak, pemakaian bensin ini sudah kembali ke normal Bapak Ibu. Tidak se ekstrim awal-awal dulu di Maret, April, awal-awal boomingnya corona. Jadi demand destruction-nya itu tidak segitu parah. Buktinya apa? Buktinya crude oil stoknya mulai turun. Artinya tidak separah yang awal-awal bulan April, Mei, Juni, Juli. Nah, dengan kondisi seperti ini, apalagi kita mau memasuki Oktober, refinery operating-nya juga mulai naik, terus didukung lagi dengan Saudi Arabia, kalau memang turun-turun terus itu dia bakal intervensi, sell put sebenarnya argumennya lebih kuat. Oke. Dan yang terakhir yang perlu Bapak Ibu tahu adalah mekanisme financial market. Maksudnya mekanisme financial market itu apa? Ini loh. Sekarang saya tanya. Kalau fund manager itu open posisi sell terus, maka di suatu titik mereka harus take profit, ya kan? Karena dia short selling apa? Sell.
belum punya buy udah sell duluan. Tapi mau nggak mau posisi sell ini pasti harus ditutup. Tutupnya dengan cara dia bakal cara buy. Tujuannya ya untuk buyback posisi sellnya. Nah kalau posisi sellnya ditutup semua dan mau nggak mau pasti ditutup karena nggak mungkin open posisi terus pasti close. Maka dia banyak yang profit taking, banyak yang repurchase. Ya otomatis banyak yang nge-buy sehingga kalau mau turun-turun terus itu pasti ada support yang untuk buyback sehingga Anda sell put pun juga aman. Mungkin sekarang ini trigger untuk tutup posisi sellnya masih belum ada, tetapi semakin berturunnya harga pasti itu ke trigger atau nanti tiba-tiba Saudi Arabia mulai bersikeras lagi juga pasti ke trigger. Nah fakta di lapangan Bapak Ibu boleh cek, ini adalah skema masalah posisi long to short position. Basically apa? Kalau misalnya di titik-titik tinggi ini artinya fund manager itu banyak nge-buy. Kalau di titik-titik terendah ini fund manager itu banyak nge-sell ya. Dan Anda bisa lihat posisinya cukup rendah Bapak Ibu dan Anda bisa cross check titik-titik ini dengan charting CL. Contoh, terakhir kali fund manager sell-nya banyak banget itu 31 Maret 2020. Artinya apa? Kalau fund manager posisi sell-nya sudah banyak, artinya dia kalau mau nambah posisi sell lagi itu ya pelornya udah hampir habis sehingga mau sell lagi juga susah sehingga harga cenderung turun. Justru di poin ini Anda melakukan sell put. Anda bandingkan dengan grafiknya CL pada saat 31 Maret kurang lebih di sebentar. Nah, di sini yes. Di sini ini habis turun banyak Bapak Ibu. Ternyata ya oke dia turun dikit, pelornya nggak banyak, udah balik naik lagi. Oke. Contoh lagi yang lain, kita cari ekstrim yang di sini nih. Nih, 7 Januari 2020 di sini fund manager banyak posisi buy-nya. Cara pikirnya apa? Karena sudah punya posisi buy banyak banget, dia mau nambah posisi buy malah susah, tapi tendensinya mau take profit buy-nya. Di saat 7 Januari grafiknya seperti ini Bapak Ibu. Nih, di sini mau buy lagi susah, udah nggak ada pelor, dia balik turun ya. Dan yang terakhir saya kasih ilustrasi terakhir kali lagi, ini yang titik ekstrim sell yaitu pada tanggal 8 Januari 2019. 8 Januari 2019 itu tahun lalu. Yes, di sini. Yes, ini. Karena sudah nge-sell-nya kebanyakan, udah sell nggak bisa sell lagi, mau nggak mau at some point dia harus take profit, sell, dia balik arah. Nah Bapak Ibu dengan menimbang semua ini, jujur saya lagi nyari posisi untuk sell put CL. Tetapi sekali lagi, kalau kita sudah tahu step satunya mau sell put atau sell call, kita move to SOP step kedua, yaitu masalah timing. Kalau memang masalah timing, Anda mau nggak mau harus gunakan technical analysis. Yang saya lihat adalah range-nya masih kecil sekali Bapak Ibu ya. Dan saya tidak mau ambil posisi apapun saat ini. Kenapa? Karena saya lihat jadwalnya OPEC meeting Bapak Ibu. Yes, ini perlu Anda tahu 8 Oktober which is besok itu akan ada laporan World Oil Outlook. Nah, di sini kita nanti akan pelajari, kita akan lihat respon pasar bagaimana. Kalau outlook-nya ternyata jelek, ya otomatis harganya turun, ya udah kita manfaatkan itu. Kalau ternyata outlook-nya bagus, kita juga boleh masuk sell put. Tetapi kita mau menghindari faktor permainan pasar naik turun, volatility yang kenceng, takutnya ketika laporan ini keluar dan itu akan jadi volatility yang berbahaya buat posisi kita. Yang kedua yang perlu Anda tahu adalah ini adalah ada OPEC meeting 30 November 2020 which is kalau dihitung dari sekarang tanggal 7 Oktober kurang lebih ya 50 hari lagi. Untuk itu Bapak Ibu, saya pun kalau mau mengambil option selling di crude oil, saya mau pastikan option saya expired sebelum OPEC meeting. Kalau option saya berada pada saat OPEC meeting terjadi, itu juga risiko. Maka Anda bisa lihat Anda ambil posisi yang option CL-nya kurang lebih sisa 41 hari, ini yang saya incar. Alasan yang terakhir Bapak Ibu, IV-nya CL bagus 59. Dan kenapa Anda sekarang mengerti kenapa Pak periode atau expired berikutnya kok IV-nya langsung lompat 103%? Karena periode yang ini ngelewatin OPEC meeting. Sedangkan periode yang ini tidak melewati OPEC meeting Bapak Ibu. Jadi ya sudah, safety first, kita ambil yang 41. IV-nya juga bagus 60%. Anda bisa lihat, Anda katakan harga minyak sekarang di 39, Anda ambil 26.
itu masih dapat $200. Sangat-sangat bagus Bapak Ibu dengan tingkat strike yang jauh. Jangankan 26, mungkin saya berani 29 aja masih nggak apa-apa. Itu kita masih mendapatkan $330. Oke, so kita tunggu aja setelah tanggal 8 atau mungkin awal-awal minggu depan, hari Senin atau hari Jumat, kita baru take action ini. Dan semoga harga crude oil-nya turun dulu ke level 38-37. Wah, nanti preminya jadi lebih bagus. Oke, update minggu ini sekian. Semoga informasi ini bermanfaat buat Anda. Thank you.